What's good internet? Apa kabar ngap-ngapan? I hope everyone is doing great. Nah, hari ini gue sama Bubu lagi OTW ke Gading Serpong karena ada meeting untuk bisnis kita. Jadi sekarang sambil perjalanan yang panjang ini kita bakal ngadain Car Wisdom. Car Wisdom, here we go. Akang gendang muter. Muter. Enggak, gue kasih lagu lu. Alright. Jadi tadi gue udah ngepost di Instagram untuk Q&A. Jadi sebenarnya Car Wisdom hari ini Q&A karena udah lama aja gitu. So, Bubu sudah ada pertanyaan-pertanyaan di depan dia dan sekarang kita akan coba menjawab satu persatu. Tanggapan akan teman yang datang kalau ada maunya, Bang. Aduh, tanggapan akan temen yang datang kalau ada maunya. Alhamdulillah teman-teman yang seperti itu udah nggak saya temenin lagi ya. Karena over time you will learn to spot these guys, you know. Dengan pengalaman hidup, dengan bertambahnya usia, orang-orang yang kayak gini tuh makin kelihatan gitu loh. Nah, tapi sebenarnya nggak semua teman yang datang karena ada maunya itu jelek. In a way, gini loh maksud gue. Jadi teman datang karena ada maunya, tapi kemauannya dia ini juga akan mendatangkan manfaat buat kita. Kayak misalnya mau make aku untuk promosiin produk dia, tapi at the same time dia pengen produknya dia ini kolaborasi dengan kita gitu loh. Nah, yang kayak gitu-gitu kan sama-sama bermanfaat ya. Kalau menurut aku sih ya itu fine-fine aja. Kalau dari aku sih nggak apa-apa sih kalau ada temen yang datang kalau ada maunya aja. Cuman memang kalau aku ngelihat dia tuh merugikan aku banget apa enggak. Kalau misalnya merugikan terus-terusan take, aku pasti akan mendingan ya udah nggak usah aku temenin gitu. Karena yang namanya hidup itu kan ya manusia itu kan butuh take and give kan. Yes. Jadi kalau lu take terus juga orang lama-lama males, apalagi sampai merugikan gitu. Exactly. Nah, aku kalau temennya itu dia datang kalau ada maunya doang, terus aku ngerasa oh dia bakalan ada manfaatnya nih buat gua di masa depan gitu kan. Ya udah aku biasanya ya it's okay, nggak apa-apa, lo sekarang boleh take advantage dari gue, tapi nanti kalau gua butuh lu ada ya. Tapi kalau misalnya kita udah kasih maunya dia apa terus di kemudian hari dia malah kayak nggak balas WA kita pas kita minta tolong atau apa, wah itu udah sangat-sangat menjadi pelajaran hidup banget. Kartu merah tuh ya. Iya, jadi ya udah aku pasti akan nggak temenin. Kalau dari aku sih nggak apa-apa ya, walaupun take doang juga. Tapi kalau misalnya dengan persyaratan begini, orangnya menyenangkan, orangnya tuh baik, dan kita tahu dia itu memang usahanya bener untuk keperluannya dia yang bener gitu. Jadi sebenarnya balik lagi tergantung orangnya kayak gimana. Dan dia respect ya. Dan dia respect. Jadi yang lebih diutamakan adalah orangnya tuh seperti apa, attitude-nya kayak gimana. Oke, next. Share dong Ngap cara lau ngadepin quarter life crisis. Main Hot Wheels. Nah itu sekarang dong. Iya kan aku lagi quarter life crisis. Definisi quarter life crisis itu 25 sampai 30 ya Bu? Kalau kalau life quarter crisis atau life crisis yang aku hadapin tuh lebih kayak ke existential sih. Kadang-kadang aku suka berpikir sendiri kalau misalnya lagi habis sholat atau lagi mau tidur tuh suka mikir, gue di dunia ini udah ngapain aja ya, apa sih pencapaian gue ya, kok gue masih kurang aja gitu loh. Selalu merasa kurang dan selalu kayak belum berbuat lebih, belum bikin impact kan. Kalau orang zaman sekarang bikinnya, oh gue belum bikin impact nih ke dunia. Itu tuh sebenarnya yang paling sering aku pikirkan. Cuma untuk menghadapinya ya baik lagi, itu kan perasaan yang datang secara internal. Jadi internal dari dalam diri sendiri. Jadi harus selesaikan internal juga dari dalam diri sendiri. Ya komunikasikan aja dengan diri lu sendiri. Yang lu tanyakan ke diri lu sekarang, ini lu bisa hadapin nggak? Apakah ini sesuatu yang bisa lu kontrol atau enggak? Kalau misalnya iya, make a plan. Bikin rencana yang akan lu lakukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan internal yang dari dalam diri lu ini sendiri. Kalau misalnya nggak bisa dikendalikan, itu bukan kuasa lu untuk kontrol. Ente tahajud, ente sholat duha, ente minta sama Allah buat dilancarkan. Nah, habis itu ya udah ikhlasin aja. Kalau dari gue sih seperti itu. Kalau aku kebetulan menghadapi quarter life crisis itu umur 25 tahun sebelum ketemu dia. Waktu itu aku lagi kayak ngerasa down banget, kayak kok hidup gue bener-bener jauh banget dari film Hollywood bahagia gitu kan. Kayak kok gue kayak tersiksa, bukan tersiksa sih, kayak kok gue begini banget hidup jauh dari cita-cita. Terus kayak waktu itu juga masih pacaran sama cowok yang beda agama gitu kan. Jadi
pertama itu ada turning point sih di hidup aku. Saat itu aku benar-benar push my limit. Aku melakukan hal yang sebenarnya seumuran aku tuh udah nggak perlu lakukan. Aku coba untuk waktu itu aku ikutan Apnon Jakarta. Itu benar-benar hal yang sangat-sangat turning point aku banget, karena di situ aku menemukan organisasi yang sangat-sangat positif, ketemu sama adik-adik aku yang sangat-sangat pinter, yang generasi di bawah aku, yang mereka sangat-sangat bersemangat, kuliahnya juga bagus-bagus, terus pinter-pinter banget gitu. Di situ aku ngerasa, wah, gue harus bisa lebih dari mereka gitu, karena gue kan secara umur waktu itu udah lumayan tua kan untuk ikutan Apnon gitu. Dan aku dari dulu ditawarin nggak pernah mau, tapi saat itu yaudah deh, oke, gue cobain nih hal yang bener-bener nggak biasa gue lakuin. Nah saat itu akhirnya aku aktif di organisasi, dan kemudian ketemu lingkungan yang sangat-sangat positif, dan aku saat itu mutusin mantan aku yang beda agama. Dan di situ aku lebih mengenal diri aku sendiri. Oh ternyata gue tuh butuh motivasi gitu, orang-orang yang di sekitar gue tuh yang memotivasi gue gitu. Gue harus, yang paling penting juga gue harus setting goals. Gue tuh sebenarnya mau jadi apa sih 5 tahun lagi. Itu sih sebenarnya kuncinya. Lo harus tahu lo 5 tahun lagi tuh lo mau lihat diri lo tuh seperti apa. Nah di situ barulah lo take the baby steps untuk mencapai goals 5 tahun itu. Karena goals yang panjang itu nggak bisa langsung jadi gitu. Misalnya lo mau punya perusahaan sendiri, ya lo nggak bisa tiba-tiba besok punya perusahaan gitu. Apa yang lo lakukan gitu ya, lo akhirnya ya entah itu resign dari kantor, bikin bisnis plan, cari investor, cari partner bisnis yang oke gitu. Jadi saat itu aku menghadapi quarter life crisis aku adalah aku melakukan step yang keluar dari comfort zone. Aku melakukan turning my life gitu, bener-bener dari negatif ke positif gitu. Jadi bener-bener bertolak belakang banget. Aku push myself to the limit and I set my 5 years goals. Jadi itu sih. So singkat cerita, kalau dari Bubu adalah try something new, break your pattern, define your purpose, tujuan lu apa. Jadi kalau misalnya lu punya goals, cita-cita yang pengen lu kejar, you're not gonna have time to think about your crisis. You're gonna be focused on your goals. So stay hungry. Akang Gendang, next. Lanjut. Money management di masa pandemi. Money management di masa pandemi. Kalau kata teman aku Bubu yang pengusaha juga, yang skalanya jauh lebih dari kita tuh, money management di masa pandemi itu mantap. Makan tabungan. Ya gimana ya, kalau gue sendiri juga udah bingung sih mau manage money dari kayak gimana, orang income-nya aja nggak ada. Gue sebelum pandemi mulai udah kontrak dengan beberapa brand yang kita mau syuting beberapa konten buat keperluan promosi, tapi cancel, 2-3 lah cancel. Jadi benar-benar nggak ada, nggak ada income gitu loh, in a way. So akhirnya ujung-ujungnya mantap makan tabungan. Cuma ya buat meminimalisir ketekoran dan kekalahan kita, ya live broke aja. Cuman memang salahnya gue nih malah jajan Hot Wheels gitu loh, itu yang aneh. Ya seperti itu sih sebenarnya. Kalau kita melihat sebelumnya ya, itu memang ada istilah tabungan darurat. Tabungan darurat sama tabungan yang kita persiapkan untuk pengeluaran tahunan gitu. Jadi nggak langsung berat, kayak contohnya pajak mobil, pajak rumah gitu, itu harus ditabung tuh setiap bulan. Nah tabungan darurat juga itu banyak perhitungannya, kalian bisa googling sendiri aja. Itu pokoknya minimal kalau nggak salah, kalau belum punya anak tuh 12 kali penghasilan kalian gitu. 12 kali penghasilan banyak. Iya, banyak Bu tabungan darurat memang. Oh, maksudnya totalnya jumlahnya harus sekian. Harus sekian. Jadi kalian harus bisa survive setahun nggak kerja tuh. Iya, sambil nyari-nyari kerjaan lain kayak gitu.
Nah, memang di sini kalau aku sama buku kita banyak sih keluar tabungan, dan itu banyak juga kita kayak ngegadai aset kayak emas gitu, karena kita memang dari kemarin tuh nabungnya emas sama investasi ya di bisnis. Salahnya kita tuh memang kita jor-joran banget di invest bisnis gitu. Nggak bisa gitu lihat duit nganggur, lihat gitu. Duit lagi ngecil tuh nggak bisa. Duit kerja lu gitu kan. Iya, itu salahnya. Tapi kita masih punya emas yang akhirnya kita gade-gadein sekarang. Itu sebagai tabungan darurat kita. Dan untuk saat ini pandemi ini, kalau saran dari aku adalah sekarang cash is king. So kalian yang punya duit, masih punya penghasilan, punya cash, kalian simpen baik-baik uang kalian. Jangan diinvestasiin dulu, even itu surat berharga yang aman sekalipun. Pokoknya kalian save dulu duit kalian. Terus kemudian kedua itu jangan beli barang-barang mewah, jangan nongkrong-nongkrong dulu di saat pandemi ini. Kalian pokoknya benar kata Bubul, pokoknya apa, live broke ya. Live broke dulu. Kalau mau nongkrong ngopi aja di tempat yang harganya tuh kayak What's Good Coffee nih. Belum pernah kan kena kopi ceban. Udah kayak di warkop. Iya, jadi jangan yang mewah-mewah dulu kan, yang fine dining gitu. Dan itu juga ada istilah namanya frugal life, frugal living. Jadi kalian juga googling aja frugal living, itu juga bagus. Itu mengajarkan untuk kita lebih aware sama spending kita. Benar-benar dipirit-pirit banget kalau mau ngeluarin uang. Itu bagus di masa pandemi ini. Kemudian yang ketiga itu, kalau kalian punya barang-barang mewah dan kalian ngerasa penghasilan gue ini tidak ada gitu, jual saat ini. Karena kalau nanti sampai Indonesia amit-amit kena resesi ekonomi, itu nggak akan ada yang mau beli barang itu. So kalau kamu punya Brompton harga 80 juta, 90 juta butuh duit, jual aja sekarang. Karena kalau udah jual Bromptonnya ganti berdi. Karena kalau misalnya resesi ekonomi itu udah sangat-sangat susah nih. Singapura sekarang lagi mengarah ke resesi, tapi aku sih yakin Indonesia nggak akan se-chaos itu, karena kita semua akan diselamatkan oleh Crazy Rich Surabaya. Nggak, kita akan diselamatkan oleh UMKM, hidup UMKM. Jadi orang yang di PHK masih bisa jualan online, Bu. Betul. Nah, makanya influencer di luar sana jangan pelit ngepromot UMKM. Ikutan karena Jumat Berkah kayak Rinda Destita. Ayo kita semua sama-sama putar duitnya. Iya, kita putar di sektor UMKM gitu. Jadi nggak usah beli barang-barang import dulu gitu. Anyways, masih mau lanjut? Itu sih kalau tips dari aku. Oke, kalau gitu. Akang Gendang, gimana cara ngilangin rasa takut buat mulai sesuatu entah dalam percintaan, pendidikan, dan karir? Wah, percintaan, pendidikan, dan karir ya, atau rasa untuk menghilangin rasa takut buat mulai sesuatu. Oke, kalau misalnya dari gua, ini semuanya gua udah pernah ngalamin. Percintaan takut, pernah ngalamin. Kerjaan takut, pernah ngalamin. Ya kan, terus apalagi tadi dia bilang karir. Percintaan, pendidikan, karir. Jadi kalau misalnya percintaan itu gua dari zaman SMP tuh namanya ngomong sama cewek tuh takut banget. Kayak apa ya? Gak tahu, takut kayak ditolak, takut jadi sad boy, dan banyak aja ketakutan gitu. So akhirnya gue bertanya pada diri gue sendiri, apa sih yang sebenarnya gue takutin gitu loh? Takut ditolak, ya udah sih, emang kalau ditolak kenapa kan? Cewek ada 1000 juta kan di dunia ini kan. Jadi gue waktu itu berpikir, oke, kalau gini caranya, gue akan mencoba ditolak sama cewek sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya ditolak sama cewek, bodo amat. Nah ya udah, akhirnya gue memang tujuan gue adalah ditolak sama cewek. So dari situ sekali itu takutnya banget. Pokoknya lu harus pecah telur dulu deh. Begitu udah pecah telur, udah dol, lepas, nggak ada takut-takutnya. Jadi yang namanya ditolak tuh udah, ya udah, terus kenapa lu nolak gua? Nggak, ditolak tuh nggak semenakutkan dan semengerikan yang lu takutkan sekarang gitu loh. Jadi kalau misalnya lu suka sama cewek, ya of course lu strategi lah, lu punya rencana, lu cari tahu. Apalagi sekarang zaman Instagram kan gampang banget.
lu cari tahu dia sukanya apa segala macam tuh gampang banget. Kalau zaman dulu lu mesti ngobrol dulu sama temennya, lu deketin dia suka apa sih, dia gimana sih gitu segala macam kan. Zaman gua dulu tahu nggak, mesti cari tahu dulu ini cewek sukanya lagu apa. Habis itu gue mesti ke temen gue yang waktu itu udah punya komputer canggih buat bakar CD, akhirnya bikin mixtape kayak gitu-gitu loh. Jadi kalau dari gue untuk menghadapi ketakutan itu, jangan takut untuk menghadapi ketakutan lo, karena sebenarnya rasanya nggak separah itu kok. Nah, udahlah dari situ lo bisa menjadi fuckboy sejati. Kemudian kalau untuk karir ya, ini sih sebenarnya yang paling lama, karena kan kalau untuk percintaan mungkin ditolak sebanyak-banyaknya cewek ya udah bodo amat, tapi kalau untuk karir kan it's ya ini make or break lo gitu. Jadi waktu itu gue takut banget, kayak waktu gue di perminyakan, wah gue udah enek banget nih kayak gini, gue nggak bisa nih kayak gini-gini terus. Gue pengen iniin gue bisnis gue sendiri, tapi gue juga punya rencana, obviously gue punya rencana, gue nabung sebanyak-banyaknya uang gue supaya nanti gue punya waktu untuk yang nganggur dulu sambil cari tahu gue mau ngapain gitu loh. Nah tapi ketika lu sudah nyaman dengan duit sebanyak itu namanya golden handcuff, bubu. Jadi borgolnya nih emas nih, nggak bisa kemana-mana tapi ya duitnya enak gitu. So akhirnya waktu itu gue memutuskan untuk kayak udah ada titik mentoknya nih, udah enak banget. Ya udahlah, hancur deh. Pokoknya gue mau ngerjain ini, gue kejar ini. Ya udah, cabut dari kerjaan dan kejar aja, tapi fokus, punya rencana, fokus, ya kan? Kejar sampai berhasil. Ya udah, kalau nggak berhasil coba lagi yang lain. Itu sih sebenarnya untuk menghadapi rasa ketakutan tuh lu mesti pecah telur dulu. Dari situ baru. Kalau dari aku, gimana caranya memulai sesuatu itu harus apa ya, supaya nggak ngerasa takut, kalian tuh harus risk management apapun itu, entah itu percintaan, karir, pendidikan. Jadi kayak misalnya untuk karir gitu kan, aduh gue mulai sesuatu, misalnya karirnya mau bisnis gitu ya, gue takut nih memulai bisnis gitu ya, lo bikin risk management aja dulu gitu. Kalau misalnya gue memulai bisnis ini, kira-kira resikonya apa sih gitu, di list down semuanya, terus plus minusnya juga di list down juga. Jadi jangan terjun ke sesuatu yang lo nggak tahu resikonya. Itu namanya gambling, itu namanya berjudi gitu. Jangan sekali-sekali berjudi sama kehidupan, karena setiap kehidupan itu step by step itu mempengaruhi apa yang akan lo capai gitu di kemudian hari, dan akan mempengaruhi psikis lo juga gitu loh, dan pembentukan lo sebagai manusia kayak gimana ke depannya. Iya, jadi menurut aku coba pelajari apa yang namanya risk manajemen resiko, mengenal semua resiko-resiko yang akan kalian hadapi gitu. Nah kalau misalnya kalian udah tahu resikonya apa, coba cari solusinya untuk gimana nih, oh misalnya resikonya gue takut gagal, takut nggak ada yang beli gitu. Ya berarti apa solusinya nih supaya ada yang beli? Entah lo melakukan bikin usaha yang ada marketingnya mau kayak gimana, terus misalnya bisnisnya mungkin harus harganya gimana gitu. Kayak gitu sih kalau menurut aku sih, apapun itu. Percintaan juga iya, riset juga percintaan lo, riset. Intinya riset. Ya lo misalnya pengen nikahin cewek, lo pengen maju gitu, memulai hubungan dengan seseorang perempuan, tapi lo udah tahu misalnya perempuan itu tukang mabok, perempuan itu misalnya ganti-ganti pasangan. Sebenarnya kan lo udah tahu kan resikonya di situ gitu. Jadi kalau misalnya tiba-tiba one day si perempuan itu misalnya selingkuh, ya jangan salahin perempuannya. Lo udah terjun di situ. Iya, kalau itu aku mau ikut masuk sedikit sih. Jangan pernah untuk mencoba merubah seseorang. Kayak, oh ini gue bisa nih kayaknya bikin dia jadi lebih baik, gue bisa nih ngerubah dia. Tai kucing. Cara yang paling tepat adalah lu rubah diri lu sendiri. Lu menjadilah orang yang dicita-citakan atau orang yang dipandang sama lu waktu kecil. Become your idol. Kalau misalnya lu suka sama seseorang nih, lu mengidolakan kepribadian dia. Gue mengidolakan banget nih Rasulullah SAW, gue pengen banget seperti Nabi Muhammad gitu kan. Nah pas lu gede, lu jadi kayak gitu. Nanti apa yang akan dikasih sama alam semesta? Ya lu akan dikasih orang yang cocok buat orang seperti itu. Ya kan? Nongkrong sama tukang parfum wangi, nongkrong sama tukang ikan bau amis. Iya seperti itu sih. Jadi mendingan daripada
nyari pasangan yang muluk-muluk, mendingan kayak raise your standard. Fokus on yourself gitu. aja, fokus on yourself. Nanti kalau memang sudah naikin standar diri lo. Nah, kalau misalnya diri lu udah menjadi orang yang lebih baik, ya lu akan mendapatkan pasangan yang baik juga gitu loh. Iya, aku mau nambahin kalau misalnya kayak lo pengen punya pasangan yang misalnya lulusan UI atau misalnya cantik, tinggi, terus putih gitu. Nah, lo nya juga harus set your standard juga gitu. Lo nya juga harus sekolah yang benar. Lo harus merawat harus cantik diri juga, lo harus merawat kayak- diri juga. Jadi enggak, jangan enggak. muluk-muluk gitu loh. Kalau dari aku sih gini ya, nanti akan ada saatnya dimana lu semua paham bahwa yang namanya fisik itu bonus, Mhm. yang namanya cewek cantik, putih, tinggi itu bonus. Yang penting itu apakah dia cocok untuk menjadi pasangan hidup lu, mendampingi hidup lu nantinya gitu loh. Kan itu yang kita semua inginkan. Kayak misalnya nih punya anak, sayang banget sama nih anak, ntar juga dia udah 30 cabut dari rumah. Yang akan selama-lamanya ini berdua, ya kan? Ntar lu nikahin sama nih cewek, lu nikah umur 21 misalnya, 30 tahun lagi dia umur 50, masih cakep, bagus, bonus, alhamdulillah. Cuman kan sebenarnya yang kita cari dalamnya nih, internalnya kayak gimana gitu loh. So, kalau dari gua sih fokus menjadi bahagia dulu diri lu sendiri, fokus menjadi orang yang ingin lu Self love ya. ya self love dulu, nanti juga akan dikasihnya pasangan yang seperti itu. Nggak akan jauh-jauh, nggak akan lu udah menjadi orang baik segala macam terus dikasih cewek yang ngawur gitu. Nggak pernah kejadian. Kalau kejadian juga mungkin lagi dicoba ya. Iya. Sama Allah. So sekian aja dari gua dan Bubu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.